الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إياك نعبد وإياك نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واسمعوا قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف أحدهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Ma'asyiral muslimin sedang id yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, pada pagi yang cerah ini, pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita memperbanyak puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pagi ini kaum muslimin yang berbahagia bertepatan pada tanggal 10 Zulhijjah 1444 Hijrah. Pada hari ini kaum muslimin yang berbahagia, kita melaksanakan salat Idul Adha. Maka kaum muslimin yang berbahagia, dengan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka inilah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah di dalam hidup dan kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin sedang id yang berbahagia. Tidak semua orang Islam dapat melaksanakan Idul Adha pada pagi ini kaum muslimin yang berbahagia. Terutama bagi saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan kaum muslimin yang berbahagia. Di saat yang penuh kebahagiaan ini mereka tidak melaksanakan sholat Idul Adha, tetapi momen yang mulia ini kaum muslimin yang berbahagia, mereka memanfaatkan untuk mengais rezeki daripada para jemaah yang hadir pada hari ini kaum muslimin yang berbahagia. Kita tengok di kota-kota besar pagi ini kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudara kita yang hidupnya di bawah garis kemiskinan kaum muslimin yang berbahagia, di emperan masjid mereka duduk berjajar-jajar sambil mengatakan tangannya, sambil bermohon kepada yang lewat, sedekahlah Pak, sedekahlah Bu, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini adalah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Maka kaum muslimin yang berbahagia, syukur alhamdulillah. Pada pagi yang berbahagia ini kaum muslimin yang berbahagia,
kita masih sempat melaksanakan, yaitu solat Aid yang penuh dengan kemuliaan ini, kaum muslimin yang berbahagia. Mudah-mudahan langkahan kaki kita dari rumah, ayunan tangan kita dari rumah, semuanya diterima oleh Allah dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian salawat dan salam, mari pula lah kita peruntukkan kepada roh yang suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kaum muslimin yang berbahagia, dengan senantiasanya kita berselawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan kaum muslimin yang berbahagia, kita akan mendapat syafaat, kita akan mendapat suatu pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun judul khutbah Idul Adha kita pada pagi ini, kaum muslimin yang berbahagia, belajar kepada Nabi Ibrahim dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sedang jemaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga sakinah, mawaddah warahmah merupakan keluarga yang didambakan oleh setiap manusia. Keluarga sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang didambakan oleh seorang suami dalam keluarganya. Keluarga sakinah, mawaddah warahmah juga sebuah keluarga yang sangat didambakan oleh seorang istri di dalam rumah tangganya. Keluarga sakinah, mawaddah warahmah juga keluarga yang sangat diinginkan oleh anak-anak di dalam kehidupan rumah tangganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa arti daripada sakinah ini, kaum muslimin yang berbahagia? Ucapan sakinah, mawaddah warahmah ini terdiri daripada 3 kata, kaum muslimin yang berbahagia. Yang pertama, sakinah artinya kehidupan yang penuh kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah itu berarti saling mengasihi suami dan istri dalam wujud dengan rasa cinta. Kemudian warahmah, kaum muslimin yang berbahagia, yaitu saling menyayangi satu dengan yang lain, yang diwujudkan dengan saling menerima kekurangan, kaum muslimin yang berbahagia. Maka kaum muslimin yang berbahagia, apakah dalam kehidupan kita kebahagiaan itu telah kita raih dalam kehidupan keluarga kita? Apakah mawaddah atau saling mengasihi antara istri dan suami itu telah terjadi dalam kehidupan dalam rumah tangga kita? Dan apakah kaum muslimin yang berbahagia, saling menyayangi itu di dalam hidup dan kehidupan kita, apakah ini telah terwujud di dalam keluarga kita? Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, maka ini yang mesti kita pertanyakan, kaum muslimin yang berbahagia. Ketika kita ingin kembali membalut rumah tangga kita dengan kata-kata sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang selalu bahagia, keluarga yang selalu mengasihi satu dengan yang lain, keluarga yang saling menyayangi, yang diwujudkan dalam saling menerima kekurangan. Maka kaum muslimin yang berbahagia, mestilah kita belajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin sedang Id yang berbahagia, Ibrahim itu sukses menjadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ibrahim, kaum muslimin yang berbahagia, seorang bapa, seorang suami yang berhasil menjadikan anggota keluarganya menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kita mesti belajar dan belajar kepada Nabi Ibrahim bagaimana kita mewujudkan, yaitu menjadikan anak dan istri kita menjadi keluarga yang soleh dan soleha. Adapun yang pertama, kaum muslimin yang berbahagia, kunci keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam
dalam menjadikan keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kunci kesuksesan Nabi Ibrahim dalam menjadikan keluarganya menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Yang pertama, kaum muslimin yang berbahagia, Nabi Ibrahim itu selalu sabar dan tabah dalam menjalani setiap ujian yang diberikan oleh Allah dalam kehidupannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hidup ini tidak akan selalu mulus kaum muslimin yang berbahagia. Hidup ini tidak akan selalu bahagia kaum muslimin yang berbahagia. Kita akan diuji keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup dan kehidupan kita kaum muslimin yang berbahagia. Yang akan kita hadapi hari ini, kadang-kadang kita tersenyum, besok kita menangis. Hari ini kita senang, besok kita akan susah kaum muslimin yang berbahagia. Kita tidak akan bisa lepas dari ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam kehidupan seorang istri. Seorang istri jangan menggambarkan bahwa dalam kehidupannya akan tersenyum terus-menerus. Tidak, kaum muslimin yang berbahagia. Itulah dalam hidup dan kehidupan kita. Allah akan selalu menguji keimanan kita. Bagaimana kita ketika kita diberikan kesenangan, dan bagaimana pula keimanan kita ketika kita diberi ujian dengan kesulitan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka inilah kunci kebahagiaan rumah tangga yang dijalin oleh Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Di mana kaum muslimin yang berbahagia, ketika mereka itu berbahagia, dia ingat bahwa kebahagiaan itu juga datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia saling dan selalu untuk meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka susah, kaum muslimin yang berbahagia, mereka juga menyadari bahwa hidup itu tidak akan selamanya indah. Hidup itu tidak akan selamanya bahagia. Maka ketika mereka susah, kaum muslimin yang berbahagia, bahwa ini adalah ujian yang datang daripada Allah. Begitu juga Nabi Ibrahim, kaum muslimin yang berbahagia. Ketika kesusahan itu datang menjelma, maka apa pikiran Ibrahim? Ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang berbahagia, di dalam hidup dan kehidupan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, tidak ada satu hari pun yang dilewatinya tanpa kebahagiaan, tanpa senyum antara suami dan istri. Kenapa? Mereka paham bahwa dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, tidak seluruh dalam kehidupan itu akan bahagia. Tidak akan dijumpai dalam kehidupan itu akan selalu indah. Akan tetapi kita mesti juga ingat, kaum muslimin yang berbahagia, bahwa dalam hidup dan kehidupan kita, kita akan selalu diuji. Kita akan selalu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana keimanan yang kita miliki dalam hidup dan kehidupan kita. Mesti kita belajar daripada Ibrahim, di mana Ibrahim lalu mendoakan keluarganya, anaknya menjadi orang-orang yang soleh. Dalam doanya, kaum muslimin yang berbahagia, Nabi Ibrahim itu tidak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anak-anakku orang-orang yang kaya. Tidak pernah doa Nabi Ibrahim seperti itu. Wahai ya Allah, jadikanlah anak saya menjadi seorang anggota dewan ya Allah. Tidak ada doa Nabi Ibrahim ketika itu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak hamba ini menjadi seorang pejabat yang sukses ya Allah. Tidak ada Ibrahim yang berdoa seperti itu, kaum muslimin yang berbahagia. Tapi apa yang selalu diminta oleh Ibrahim kepada Allah? Rabbi habli minas solihin. Wahai ya Allah, jadikanlah anak-anak keturunan hamba ya Allah di antara orang-orang yang soleh. Kenapa ini yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Ketika kita mendapat seorang anak menjadi seorang anggota dewan, kalau dia tidak soleh, dengan mudah anak itu melupakan kewajibannya kepada kita sebagai orang tuanya. Masyaallah muslimin yang berbahagia, kenapa juga Nabi Ibrahim tidak pernah meminta, berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan anak menjadi seorang yang kaya raya? Kadang kaum muslimin yang berbahagia, ketika anak kita menjadi seorang anak yang kaya raya, tetapi dia tidak soleh, maka kaum muslimin yang berbahagia, kadang disinilah seseorang anak kaum muslimin yang berbahagia rela
menjadikan orang tuanya, menjadikan ibu kandungnya sendiri menjadi pembantu dalam rumah tangganya sendiri. Rumah tangganya diurus oleh ibunya, mulai daripada memasak ibunya, mencuci ibunya, mengurus anak-anaknya, ibu kandungnya sendiri. Inilah kaum muslimin yang berbahagia. Kalau kita mendapatkan seorang anak kita yang kaya raya, tetapi dia tidak memiliki sifat soleh, kita hanya berposisi menjadi seorang babu, seorang pembantu di dalam rumah tangganya. Yang ketiga, kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita menjadi seorang suami, apa yang mesti kita belajar daripada Ibrahim, kaum muslimin yang berbahagia, yaitu Ibrahim selalu melaksanakan perintah Allah sekalipun nyawa taruhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka bagi seorang suami, begitu juga seorang istri, di dalam hidup dan kehidupan ini, kalau kita ingin mendapat sakinah, mawaddah, warahmah dalam hidup dan kehidupan kita, mesti kita jalani hidup ini, yaitu dengan selalu melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kaum muslimin yang berbahagia? Dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, tafarru' li ibadati amla'u sadraka ghinni, fa illam taf'al amla'u sadraka sulan." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, tafarru', sibukkanlah olehmu hidupmu, si ibadati, untuk beribadah kepadaku, kata Allah, amla'u sadraka ghinni. Ketika engkau menyediakan waktu-waktu untuk beribadah kepadaku, kata Allah, amla'u sadraka ghinni, niscaya akan aku beri engkau dalam hidup dan kehidupan itu, yaitu sadraka ghinni, yaitu hati yang tenang, hati yang kaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fa illam taf'al amla'u sadraka sulan. Akan tetapi di dalam hidup dan kehidupanmu, wahai manusia, tidak engkau lalui hidup ini dengan melaksanakan ibadah-ibadah kepadaku, kata Allah, maka amla'u sadraka sulan, disitulah aku akan memberikan berbagai macam kesulitan, berbagai macam kesusahan di dalam hidup dan kehidupanmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ketika kita ingin mendapatkan hidup yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka mesti seorang suami tetap melaksanakan ibadah dalam rumah tangganya. Seorang istri begitu juga, seorang anak begitu juga. Karena Allah berjanji dalam hadisnya tadi bahwasanya Dia akan selalu memberikan kekayaan batin, kekayaan hati di dalam rumah tangga, ketika di dalam rumah tangga itu selalu dihiasi dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Allah tidak akan memberikan kebahagiaan, bahkan Allah akan memberikan sadraka sulan, hati yang susah, hati yang selalu risau ketika di dalam hidup dan kehidupan, yaitu di dalam keluarga kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah.